Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur atas nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Banyak sekali nikmat yang telah kita nikmati selama ini, nikmat waktu, nikmat kesehatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang masih kita miliki hingga saat ini. Selain itu, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan selalu berselawat, kita harapkan kita akan mendapat syafaat pada hari akhir kelak. Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis ini, majelis kajian Sirah Nabawi, di mana pada malam ini materi kita akan membahas mengenai keluarga Rasulullah SAW, istri dan anak-anaknya diantaranya. Untuk itu, alhamdulillah pada saat ini Ustadz kita, guru kita, Ustadz Daniel sudah hadir bersama-sama kita di sini untuk menyampaikan terkait dengan materi keluarga Rasulullah. Semoga kita dapat menyimak penjelasan dengan Ustadz Daniel dengan baik dan mengambil ibroh, manfaat, dan tentunya bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Tafadhol Ustadz Daniel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla bisa kembali bermuajahah, berbekal harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita senantiasa mendapatkan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini, di malam hari ini kita masuk ke pembahasan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih tepatnya ke anggota keluarga Nabi. Di situ ada istrinya, ada anak-anaknya. Beberapa pertemuan ke belakang sempat sekilas membahas tentang suasana keluarga Nabi. Sempat dibahas tentang beberapa kondisi suasana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sekarang lebih definitif ya, lebih detail di masing-masing istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka judul besarnya tentang Ummahatul Mukminin. Ummahat itu artinya ibu, al-mukminin orang-orang beriman. Jadi ibunya orang-orang beriman. Ya tentunya istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah, teman-teman yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Azza wa Jalla. Ada satu konsep yang kemudian harus dipahami mendasar, ini kaitannya dengan peran sebagai wanita atau posisi sebagai wanita. Di dalam agama Islam, hadirin ikhwati man rahimakumullah, wanita memiliki tempat yang sangat terhormat. Sangat terhormat. Bahkan dalam literatur hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang khairul mata', sebaik-baiknya keindahan. Itu ya jawabannya adalah wanita. Wanita yang solehah, memang ada penegasan solehah. Kemudian di lain kesempatan Nabi memuji para ibu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu itu madrasatul ula, sekolah yang pertama bagi anak-anak. Bahkan di lain kesempatan imadul bilad, tiangnya sebuah negeri. Jadi kaum wanita, para perempuan adalah imadul bilad, tiangnya sebuah negeri. Jadi dalam agama kita, agama Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kaum hawa atau para wanita. Dan ini terobosan yang sangat luar biasa di tengah zaman yang saat itu status perempuan tidak begitu punya nilai yang sangat berarti di hati masyarakat, terutama kaum Adam.
Dan kita banyak sejarah misalkan dalam beberapa literatur di mana di masing-masing negara, masing-masing bangsa, perhatian mereka terhadap perempuan sangat minim. Bahkan di beberapa kondisi perempuan dijadikan sebagai alat komoditas. Nah, ini yang paling mengerikan ya. Jadi tempat melampiaskan nafsu, tempat melampiaskan emosi, melampiaskan kesalahan, melampiaskan dosa, itu jadi bulan-bulanan lah perempuan. Nah, hadirin ikhwati rahimakum, maka Islam hadir di setiap zamannya selalu memuliakan perempuan. Selalu memuliakan perempuan. Jadi perempuan dihormati, perempuan mendapat haknya, perempuan mendapatkan pelindungan, perempuan mendapatkan cinta kasih, mendapatkan perhatian, itu kaum wanita dalam pandangan agama Islam. Di setiap zamannya, dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, Islam tidak pernah intimidatif terhadap perempuan. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, menikah lebih dari satu misalkan, itu tidak dalam rangka menghinakan perempuan. Ini dibangun secara logika oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Misalkan Nabiullah Daud alaihi salam itu punya istri sampai 100 orang. Dalam satu riwayat ya, istrinya Nabi Daud kurang lebih 100 orang. Nabi Sulaiman alaihi salam, putra dari Nabi Daud, istrinya 700 orang. Tambahannya ada selir ya, 300 orang. Kenapa kok ini tidak dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap perempuan? Hadirin ikhwati rahimakumullah, karena saat itu belum ada batasan berkaitan dengan pernikahan. Jadi tidak ada aturan dari agama batas maksimal menikah berapa kali atau berapa wanita yang boleh dinikah, itu belum ada. Tapi yang jelas ketika wanita itu sudah dinikahi, maka dia berhak mendapatkan perlindungan, berhak mendapatkan cinta kasih, berhak mendapatkan perhatian, berhak mendapatkan seluruh fasilitas yang terbaik yang didapatkan oleh sang suami, begitu pula yang didapatkan oleh sang istri. Maka zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Daud, justru menjadi istrinya Nabi Daud atau Nabi Sulaiman, sekalipun mungkin nomor 50, nomor 51, nomor 100, nomor 120, tetap itu suatu kebanggaan, teman-teman. Suatu kebanggaan. Kenapa? Diperistri oleh Nabi, diperistri oleh raja. Luar biasa. Jadi secara psikologi, mereka yang dinikahi oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, ya happy, senang. Karena ini sebagai bentuk penghormatan, memuliakannya kaum Adam kepada kaum Hawa. Dalam konteks hal ini, ya Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan, jangankan jadi istri, jadi selir saja sudah bahagia, sudah happy. Dan saat itu tentunya kita harus pahami bahwa selir tidak dilarang oleh agama kita. Saat itu ya, artinya di zaman Nabi Daud, di zaman Nabi Sulaiman, selir tidak masuk kategori yang dilarang. Sehingga punya selir sah-sah saja. Maka Nabi Sulaiman kalau ditotalkan 1000 wanita ini sekitarnya Nabi Sulaiman alaihi salam, 700 istri yang sah dan 300 para selir. Dan sekali lagi dalam pandangan dahulu di zaman Nabi Sulaiman dan zaman Nabi Daud diperistri sampai nomor ke 120-nya sampai nomor 700-nya gitu. Itu tidak lantas menjadi bentuk penghinaan kepada mereka, bahkan tetap dianggap sebagai penghormatan kepada mereka. Kenapa? Dinikahi oleh Nabi, dinikahi oleh raja. Prestasi apa lagi yang lebih dahsyat daripada itu semua gitulah. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, sampai era di zaman masyarakat kota Mekah. Di zaman kondisi masyarakat kota Mekah muncul fenomena yang lebih parah dibanding sebelum-sebelumnya gitu, di mana orang-orang Mekah begitu hobi, begitu suka membunuh anak-anak perempuan. Jadi anak-anak perempuan itu menurut orang-orang Mekah, menurut orang-orang Arab zaman dahulu, sebagian ya, tidak semuanya. Saya ulang, ini hanya sebagian, hanya beberapa kabilah saja yang punya pandangan demikian. Jadi di zaman dulu, di saat masa-masa jahiliyah, itu para perempuan atau anak perempuan itu dianggap sebagai suatu aib bagi masyarakat Arab. Kenapa? Karena dalam pemahaman bangsa Arab, teman-teman yang Allah muliakan, anak laki-laki itu dianggap sebagai kekuatan. Bahkan dianggap sebagai peningkat strata sosial. Jadi makin banyak anak laki-laki, secara strata sosial makin tinggi. Nanti teman-teman bisa cross-check ya, ini materi ke belakang, tentang penggalian sumur Zam-Zam. Saya sempat kutip, sempat bahas waktu itu, bahwa Abdul Muthalib di saat masih punya anak satu namanya Haris, itu minta izin untuk menggali sumur Zam-Zam yang sudah terkubur oleh suku Jurhum. Tapi oleh masyarakat Mekah hal itu tidak diizinkan. Alasan sederhananya karena Abdul Muthalib bukan siapa-siapa, bukan tokoh masyarakat Mekah saat itu. Kenapa? Satu, usia masih muda dan baru punya anak satu. Makanya Abdul Muthalib kan berdoa setelah itu karena tidak diizinkan menggali sumur Zam-Zam.
Akhirnya Abdul Muthalib berdoa, "Ya Allah, anugerahkan kepada hamba anak laki-laki dengan jumlah 10 orang." Nah, yang 10 orang ini kan akhirnya lahir gitulah, nyicil sampai ke Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan nggak cuma 10 laki-laki, Allah berikan juga keturunan kepada Abdul Muthalib dengan 10 orang 6 orang wanita. Jadi 10 laki-laki tambah 6 orang wanita, totalnya 16 anak. Nggak tanggung-tanggung nih, 16 anak. Sampai ketika punya anak 10 laki-laki, Abdul Muthalib sampai mengajukan kembali keinginannya untuk menggali sumber Zam-Zam, dan setelah punya anak 10 baru diizinkan oleh masyarakat Mekah. Ini kekhasannya dan kelebihannya punya anak laki-laki. Jadi secara strata sosial meningkat dalam pandangan masyarakat kota Mekah saat itu. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, beda dengan kondisi perempuan kalau punya anak. Kalau punya anak perempuan itu nasibnya Masya Allah. Kenapa? Karena orang-orang Mekah atau orang-orang Arab lah sebagian itu merasa kalau punya anak perempuan jadinya aib. Hanya membebani. Makanya rata-rata di usia muda, anak-anak perempuan mereka itu sudah dinikahkan. Misalkan di usia 9 tahun, di usia 10 tahun, di usia 12 itu sudah sering dinikahkan, sudah banyak dinikahkan. Kenapa? Karena alasan pertamanya perempuan kalau toh lama-lama tinggal di rumah mau ngapain gitu. Anak laki-laki ketahuan dengan adanya anak laki-laki di rumah dia bisa membantu ekonomi keluarganya. Kalau anak perempuan hanya nambah-nambah beban bagi orang-orang Mekah saat itu sebagian dan juga orang-orang Arab sebagian. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, makanya ini menjadi perhatian penting dalam agama Islam terkait dengan status perempuan. Makanya Islam hadir menyamakan hak dan menyamakan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Misalkan, dalam konteks perempuan, jika dia beriman, dia beramal soleh, maka dia berhak mendapatkan surga. Sebagaimana kaum laki-laki ketika dia beriman dan beramal soleh, dia pun berhak mendapatkan surga. Jadi bicara hak sama, sama-sama dapat surga, bicara kewajiban sama, sama-sama melaksanakan ibadah. Tinggal mungkin jenis ibadahnya, teknis ibadahnya, lain sebagainya mungkin ada perbedaan. Karena ini kaitan dengan gender ya. Kalau wanita misalkan sholatnya begini, perempuan sholatnya begitu. Maaf, laki-laki sholatnya begitu, perempuan sholatnya begini. Jadi masing-masing punya punya pola berbeda kaitan dengan masalah teknis. Tetapi secara konsepsi hak dan kewajibannya pasti sama. Pasti sama. Perempuan diwajibkan sholat, laki-laki sama. Laki-laki diwajibkan puasa, perempuan sama. Laki-laki diwajibkan haji, perempuan sama. Laki-laki diwajibkan zakat, perempuan juga sama. Cuman ada beberapa ibadah yang itu di luar kapasitas perempuan. Misalkan perang, jihad, gitu. Itu ada dispensasi. Walaupun bagi perempuan yang mau masuk ke medan perang, sah-sah saja. Kemarin juga seperti disampaikan bahwa ada Fatimah di situ, ada Aisyah di situ, ada Ummu Sulaim di situ yang kemudian mereka cukup intens ikut serta dalam peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, bahkan kondisi perempuan di kota Mekah itu tidak hanya dibunuh, kalau toh mereka sudah dewasa dan dinikahi misalkan begitu, itu perempuan bisa dijadikan sebagai barang warisan. Jadi perempuan itu bisa saja diwariskan. Misalkan ayahnya menikahi perempuan si A gitu. Ayahnya meninggal, nanti si A dinikahi oleh anaknya si yang meninggal ini. Itu kejadian sering di masyarakat Mekah saat itu di era masih jahiliyah. Makanya Al-Qur'an menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 28, wala tankihu manakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Tidak boleh menikahi wanita-wanita yang sudah dinikahi oleh bapak-bapakmu, kecuali kalau eranya di masa yang lalu. Kurang lebih begitu ya. Allah. Baik, hadirin ikhwati man rahimakumullah, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Saya perlu tegaskan penting bahwa pernikahan Nabi dengan beberapa wanita itu tidak didasari oleh syahwat. Artinya bukan karena Nabi, mohon maaf misalkan, suka perempuan, bukan karena Nabi kemudian doyan aktivitas suami istri, nggak begitu. Itu jelas na'udzubillahi min dzalik, dan itu kalau ada ya yang bilang begitu berarti jelas penghinaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pernikahan Nabi betul-betul lahir dari sebuah pertimbangan teologis dan pertimbangan ideologis. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menikah tanpa pertimbangan teologisnya, tanpa pertimbangan ideologisnya, bahkan nanti tanpa pertimbangan yang sifatnya strategis. Jadi Nabi akan menikah dengan pertimbangan-pertimbangan tadi.
Makanya Nabi nanti Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat itu telah 14 wanita beliau nikahi. Ini yang masyhur, yang populer. 11 wanita dipertahankan, yang 3 orang wanita diceraikan. Di antaranya ada Aliyah binti Zibyan, kemudian Umaymah binti Nu'man, dan Amroh binti Yazid. Ini kenapa diceraikannya? Ada kesulitan ya ini mencari informasi dan mencari datanya. Karena banyak informasi yang kadang yang begini itu Amroh, oh enggak yang begini itu Umaymah. Nah, kadang-kadang suka ada begitunya ya. Tapi setidaknya ada beberapa gambaran lah, misalkan kayak Aliyah binti Zibyan, beliau dinikahi tapi sebetulnya tidak mau dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diajak aktivitas suami istri, Aliyah binti Zibyannya tidak mau, bahkan disentuh pun tidak mau, akhirnya oleh Nabi diceraikan. Karena ngapain menikah kalau tidak mau bersentuhan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kasarnya begitulah. Yang kedua namanya Umaymah binti Nu'man. Umaymah binti Nu'man, maaf, Aliyah binti Zibyan ini tidak dijelaskan kenapa diceraikannya, tapi kemudian diceraikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang diceraikan gara-gara tidak mau disentuh itu Umaymah binti Nu'man. Jadi Umaymah binti Nu'man ini seorang bangsawan di kota bangsawan Quraisy, tapi kemudian agak sedikit sombong gitu, sehingga ketika dinikahi oleh Nabi dan tidak disentuh oleh Nabi, Umaymah tidak mau. Akhirnya diceraikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Amroh binti Yazid, teman-teman, ini diceraikan oleh Nabi gara-gara dia punya penyakit kusta, yang penyakit ini tidak disampaikan ketika sebelum nikah. Jadi Nabi merasa tertipu menikahi Amroh binti Yazid karena ada satu penyakit yang tidak dikepungkakan ketika proses akan berlangsung akad nikahnya. Padahal hal itu sangat prinsipil bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya Nabi sedang mencontohkan kepada umatnya bahwa kalau ingin menikah, pastikan betul-betul wanita yang akan kita nikahi itu memang layak untuk dicintai, misalkan begitulah. Kaitannya dengan penyakit kah itu, kaitannya dengan kepribadian kah itu, atau yang lain sebagainya. Maka di beberapa komunitas muslim itu ada sampai detail sekali proposal pengajuan nikahnya itu. Dari mulai kebiasaan, hobi yang tidak disukai, penyakit, macam-macam itu. Semuanya sampai dijelaskan dalam satu bundel proposal. Nah, itu dalam rangka supaya ketika menikah itu informasi yang lengkap sudah didapatkan, dan ketika menikah nanti menjalani rumah tangga itu sudah punya persiapan. Setidaknya, oh istri saya punya kekurangan ini, istri saya hobinya itu, istri saya maunya begini, tidak mau begitu. Kan kalau itu sudah didapatkan informasinya kan jauh lebih mudah lah. Walaupun ya belum tentu juga mudah, tapi setidaknya sudah ada kemudahan-kemudahan untuk menjalani rumah tangga ke depannya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu yang masyhur ya, yang populer. Saya dapatkan dalam kitab Bahru Muhit At-Taujaj dan Hawi Al-Kabir. Tapi memang di kitab ini dijelaskan lebih lengkap, teman-teman. Misalkan di situ ada 11 wanita yang dicerai. Itu sampai disebutkan satu persatu. Cuman memang ketika dibahas kenapa bercerainya itu tidak ada pembahasan secara detail. Tapi yang jelas ada 11 wanita, disebutkan namanya satu persatu yang diceraikan oleh Nabi. Ini wallahu alam, ini kitabnya ada, cuman memang memastikan validitasnya saya belum mendapatkan riwayat dari yang lainnya, dari literatur yang lain. Kemudian 6 wanita yang disukai oleh Nabi tapi tidak dinikahi oleh beliau, tidak bisa dinikahi lah. Itu kan yang terkenal kan Ummu Hani ya, Fahidah binti Abu Thalib, yang terkenal yang kemudian dikenal sebagai Ummu Hani, itu yang 5 orang lagi ada. Jadi totalnya ada 6. Kemudian ada 4 orang hamba sahaya. Salah satu yang terkenal adalah Maria al-Qibtiyah, ibunda dari Ibrahim, putra Nabi Muhammad. Kan ada yang namanya Ibrahim. Nah, ibunya ini namanya Maria al-Qibtiyah, termasuk salah satu hamba sahayanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini informasi yang 11 wanita dicerai, ya 6 wanita disukai tapi tidak bisa dinikahi oleh Nabi, kemudian ada 4 hamba sahaya. Informasi ini sangat terbatas dan hanya didapatkan dalam kitab Bahru Muhit At-Taujaj. Kemudian Hawi Al-Kabir. Jadi memastikan sekali lagi validitasnya, saya butuh waktu lah tentunya untuk memahami itu. Tetapi setidaknya penjelasan itu tetap ada walaupun validitasnya masih dipertanyakan. Tapi informasinya sudah. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, tapi yang pasti 11 orang wanita itu jelas
sebagai ummul mukminin. Jadi totalnya 11 orang wanita yang dikenal di dalam agama kita, dalam literatur fikih, literatur pembahasan-pembahasan sirah sebagai ummul mukminin. Pembahasan hadis juga sama. 11 orang wanita ini dikenal sebagai ummul mukminin. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dari mana dalil ummul mukminin? Itu di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat ke-6. Di mana Allah Azza wa Jalla tegaskan, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kata Allah Azza wa Jalla, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Bahwasanya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama, lebih mulia, lebih terhormat, lebih prioritas dibanding orang-orang mukmin atas dirinya sendiri. Jadi siapapun orang beriman, hatta orang tua kita, ibu kita, tetap kita lebih dan harus mendahulukan, memprioritaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih itulah makna dari ayat Al-Ahzab ayat ke-6. Lanjutannya, wa azwajuhu, dan pasangan dari Nabi, dalam kurung istri-istrinya Nabi, ummahatuhum, adalah ibunya orang-orang yang beriman. Jadi hum ini kembali kepada bil mu'minina. Ibunya orang-orang yang beriman. Maka setiap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki istri, maka otomatis istri ini jadi ibunya orang-orang mukmin. Tentunya selama istri ini memang betul-betul dipertahankan sebagai istri. Nah, dalam penjelasan para ulama, yang tidak diceraikan itu tidak dihukumi sebagai ibunya orang-orang beriman. Mungkin saja mereka diceraikan sebelum titel ini, ummahatul mukminin ini belum didapatkan. Mungkin saja, sehingga yang tiga ini tidak mendapatkan gelar ummul mukminin. Wallahu a'lam bishawab. Yang diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, untuk menegaskan bahwa pernikahan Nabi bukan atas dasar syahwat, maka beberapa penjelasan para ulama ketika memahami tentang pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalkan disampaikan oleh Imam Ghazali, oleh Imam At-Tabari, itu beliau-beliau menyebutkan bahwa di antara sebab-sebab Nabi menikahi wanita atau perempuan adalah satu, dalam rangka mendekatkan hubungan dan kekeluargaan. Semisal Nabi menikahi Aisyah, menikahi Hafsah, bahkan Nabi menikahkan putrinya bernama Ruqayyah kepada Utsman, kemudian menikahkan Ummu Kulthum kepada Utsman setelah Ruqayyahnya meninggal. Kemudian Nabi menikahkan Fatimah kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi yang namanya besanan, entah itu jadi mantu atau jadi mertua, itu menambah kedekatan secara emosional, secara kekeluargaan. Nah, itu Nabi ingin membangun suasana itu. Makanya 4 khalifah yang kita kenal, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, ini dikenal dalam literatur hadis sebagai afdolus sahabah. Sahabat yang paling afdol. Jadi 4 khalifah yang kita kenal, 4 orang ini adalah afdolus sahabah. Sahabat yang paling afdol. Sampai Imam Bukhari membuatkan kitab khusus dalam kitab Jami'us Shahih lil Imamil Bukharinya, bahwa afdolus sahabah itu ya 4 orang ini. Pertama Abu Bakar, 2 Umar, 3 Utsman, 4 Ali. Itu berdasarkan hadis dari Amr bin As kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika Abdullah bin Amr bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, siapakah orang yang paling mulia di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawaban Ali, Abu Bakar. Summaman, terus siapa lagi? Umar. Summaman, terus siapa lagi? Utsman. Nah, terus Ali, engkau bagaimana? Gitu lah, kata yang nanya. Ya, saya mah manusia biasa saja lah. Itu kalau dilanjutkan summaman, maka jawabannya adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi tentunya Ali tidak akan jawab itu, karena sebagai bentuk ketawaduan kepada status afdolus sahabah tadi. Sahabat yang paling afdol di sisi Nabi SAW. Tapi para ulama sepakat bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang keempatnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya Abu Bakar jadi mertua, Umar jadi mertua, Utsman jadi mantu, Ali jadi mantu. Dan itu dalam rangka merekatkan hubungan kekeluargaan di antara orang-orang yang tadi disebutkan. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan,
Kenapa Nabi menikahi perempuan atau wanita? Misalkan untuk merubah satu tradisi yang sudah berurat berakar dalam masyarakat kota Mekah atau kota Madinah atau masyarakat Arab lah secara umum. Nabi menghadapi satu tradisi yang itu bertentangan dengan nilai-nilai Quran, nilai-nilai sunnah, nilai-nilai agama Islam. Maka tradisi yang bertentangan dengan Islam harus Nabi rubah. Nah, ini cara merubahnya begitu. Karena ada satu pemahaman di masyarakat Mekah atau masyarakat Arab bahwa kalau saya punya anak angkat, terus anak angkat saya nikah dengan seorang wanita, maka wanita yang dinikahi oleh anak angkat itu tidak boleh dinikahi oleh mertua ketika anak angkat ini sudah bercerai dengan si wanita. Ini kan tradisi ya, tradisi. Makanya anak angkat misalkan menikah dengan perempuan si A lah. Jadi anak angkatnya A misalkan begitu biar lebih mudah, anak angkatnya A, bapak angkatnya B, wanitanya C lah gitu. Jadi anak angkat si A, bapak angkatnya si B, wanita yang dinikahi si C. Nah, anak angkat nikah dengan si C. Selang berapa lama cerai, dalam pandangan masyarakat Arab, si mertua si B tidak boleh menikah dengan mantan istri dari anak angkatnya. Mantan istri dari anak angkat itu tidak boleh dinikahi. Karena status anak angkat sama seperti status anak kandung dalam pandangan masyarakat Mekah terutama. Makanya nanti dalam surat Al-Ahzab, teman-teman bisa buka itu, surat Al-Ahzab ayat keempat, Allah Azza wa Jalla tegaskan bahwa tidak boleh memanggil anak angkat seperti anak kandung. Itu sudah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Bahwa kata Allah Azza wa Jalla, wa ma ja'ala adiya'akum abna'akum. Tidak boleh memanggil anak-anak angkat kalian seolah-olah atau seperti anak kandung kalian. Itu penjelasan dari Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahzab ayat keempat. Makanya ketika ada satu pernikahan antara anak angkat Nabi Muhammad dengan seorang wanita, kemudian bercerailah anak angkat Nabi Muhammad ini, maka mantan istri dari anak angkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinikahi. Nah, ini kisahnya nanti kita detailkan. Teman-teman yang Allah muliakan, bisa juga dalam bentuk memberikan perlindungan dan penghormatan. Misalkan ada beberapa wanita yang kemudian terasing, butuh perlindungan, butuh penghormatan, maka Nabi akan menikahi mereka. Misal kayak Ummu Habibah. Ummu Habibah tuh punya suami namanya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Jahsi, maaf. Nama suaminya itu Ubaidillah bin Jahsi. Kalau di perang Uhud kita mengenal ada Abdullah bin Jahsi yang berdoa dan doanya lebih bagus daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, kan begitu riwayatnya. Nah, ini adiknya Abdullah bin Jahsi, namanya Ubaidillah bin Jahsi. Ubaidillah bin Jahsi ini suami dari Ummu Habibah namanya. Nama aslinya adalah Romlah binti Abi Sufyan. Nah, Romlah binti Abi Sufyan atau Ummu Habibah ini bersuamikan Ubaidillah bin Jahsi hijrah ke Habsyah. Sesampainya di Habsyah, teman-teman, Ubaidillah bin Jahsi murtad menjadi seorang pengikut penganut Nasrani. Otomatis dia kan bercerailah, putus dengan putus dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah berada di tempat yang asing, jauh dari sanak familinya karena keluarganya kan Abu Sufyan. Abu Sufyan kan di Mekah itu. Jauh dari sanak familinya, hidup sendirian tanpa ada suami, di tempat terasing pula, dan sangat rawan tentunya dengan hal-hal yang tidak diharapkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Raja Najasyi untuk mewakili Nabi menikahi Ummu Habibah. Jadi teknis pernikahannya melalui wakil, diwakilkan. Dan itu sah-sah saja, di mana yang mewakilkan hanya mewakilkan yang menikah dalam kaitannya dengan akad nikah. Jadi Raja Najasyi akad nikahnya yang akad nikah Raja Najasyi, tapi akad nikah ini atas nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi menikah dengan Ummu Habibah, walaupun belum satu atap, belum satu rumah, tapi jelas bahwa Ummu Habibah adalah istri Nabi. Nah, setidaknya teman-teman, orang-orang kota Mekah yang hijrah ke kota Habsyah, mereka akan menaruh hormat sama Ummu Habibah. Mereka akan memperlakukan Ummu Habibah layaknya ibu-ibu mereka. Kenapa? Karena istrinya Nabi adalah Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Maka penghormatan orang-orang Islam saat itu
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menikahi Ummu Habibah, ya menganggap dan meyakini Ummu Habibah sebagai ibu. Nah, ini kan kaitannya dengan penghormatan, memuliakan, begitu perlindungan, supaya tidak ada yang macam-macam. Termasuk juga pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah, pernikahan Nabi dengan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, gitu. Pernikahan Nabi dengan beberapa lah wanita yang kemudian memang mendapatkan perlindungan kayak Saudah binti Zam'ah, itu dalam rangka melindungi Saudah, dalam rangka Saudah dibutuhkan tenaganya untuk ngurus anak-anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, ada juga dalam rangka memberikan kelembutan supaya memeluk agama Islam. Kayak mohon maaf, kayak Sofiyah binti Huyai bin Akhtab ini dalam rangka dilembutkan oleh Nabi untuk memeluk agama Islam. Jadi selain mendapatkan perlindungan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sofiyah juga dilembutkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Dan dampaknya, teman-teman, setelah Sofiyah memeluk agama Islam, maka seluruh anggota keluarga Sofiyah itu beberapa, walaupun tidak seluruh ya, beberapa anggota keluarganya Sofiyah ikut masuk Islam, bahkan mendapatkan perlindungan dari Nabi. Ketika Sofiyah sudah jadi istri Nabi, maka keluarga Sofiyah yang masih statusnya sebagai hamba sahaya yang dimiliki oleh para sahabat itu kompak, para sahabat menyerahkan memerdekakan keluarganya Sofiyah yang sudah dijadikan sebagai hamba sahaya. Jadi kan kalah perang Khaybar, setelah kalah perang Khaybar, Sofiyah dijadikan sebagai hamba sahayanya satu orang sahabat lah begitu. Kemudian yang lain juga sama, sudah dibagi-bagi lah, ini jadi hamba sahayanya ini jadi hamba sahayanya ini. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ini bukan hadiah ya, tapi diserahkanlah oleh sahabat ini, ya Rasulullah, ini seharusnya antum sajalah yang ambil, jangan ana. Itu Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Maka Nabi menikahi Sofiyah, maka hamba sahaya yang berasal dari kabilahnya Sofiyah itu dibebaskan secara kompak oleh para sahabat. Kenapa dibebaskan? Untuk menghormati keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kok menghormati keluarganya Nabi? Sofiyah ini sudah jadi istri Nabi, maka keluarganya Sofiyah berarti keluarganya Nabi secara otomatis. Maka dengan membebaskan keluarga Sofiyah dari hamba sahayanya, dari status hamba sahayanya, itu dalam rangka menghormati keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul baitin lah gitu, menghormati Sofiyah sebagai ahlul baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini teman-teman, jadi memberikan kemuliaan, kelembutan hati untuk masuk Islam. Kemudian ada juga yang dinikahi oleh Nabi sebagai calon guru, sebagai rujukan para sahabat ketika memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Karena kita akan terima suatu kesimpulan bahwa yang tahu urusan dapur Nabi, yang tahu urusan kamar Nabi, yang tahu urusan privat Nabi, tentunya hanya para istrinya Nabi. Dan di antara istri Nabi ada yang paling cerdas di antara mereka. Dan memang kecerdasannya di atas rata-rata. Artinya dibanding istri-istri Nabi yang lain, yang satu ini jauh lebih cerdas. Makanya silakan nanti teman-teman bisa bandingkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah, hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, itu secara jumlah berapa selisihnya. Itu sangat kelihatan bahwa selisih yang sangat mencolok adalah antara Aisyah dengan istri Nabi yang lain. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha itu mampu menghafal sampai ribuan hadis. Tidak kurang dari 2000 hadis yang sudah dihafal oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan rata-rata itu berkisah tentang urusan rumah tangganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan ini jadi gurunya para sahabat. Kenapa ya? Karena kecerdasannya. Dan memang Nabi menikahi Aisyah di antara pertimbangannya adalah karena Aisyah adalah wanita yang cerdas, mampu menghafal sekian ribu bait syair, tentunya Aisyah akan mudah menghafal ayat Al-Quran ataupun hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tentu sangat penting bagi proses berkembangnya Islam di masa yang akan datang. Kenapa? Yang tahu urusan rumah tangga Nabi hanya istri-istri Nabi. Nah, kalau istri Nabi tidak ada yang hafal hadis tentang kondisi rumah tangga Nabi, bagaimana sahabat bisa tahu keadaan rumah tangga Nabi?
Cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 bulan berturut-turut tidak masak. Cerita Nabi hanya makan kurma saja, itu pun sehari cuma 1, paling banyak 3. Cerita-cerita itu hanya bisa disampaikan oleh Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah yang paling kuat hafalannya berkaitan dengan hadis urusan rumah tangga. Berkaitan dengan, mohon maaf, misalkan cara mandi janabah, cara Nabi sholat, ketika Nabi sholat malam bagaimana, itu semuanya banyak hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Misalkan kayak satu waktu Aisyah mendapati Nabi hilang dari ranjangnya. Kemudian tangannya Aisyah meraba-raba ke sekitar ranjang, ternyata ditemukanlah kaki Nabi saat itu sedang bersujud. Nah, ini kan cerita-cerita ini hanya bisa disampaikan oleh istri-istri Nabi. Nggak mungkin sahabat yang tahu. Sahabat nggak mungkin kasarnya masuk ke kamar Nabi, kamar khusus Nabi, dan tidur bersama Nabi itu agak sulit diterima. Kecuali kalau konteksnya i'tikaf. Kalau i'tikaf memang Nabi kan tidurnya di masjid, itu lain persoalan. Lain persoalan. Tapi ketika Nabi masuk ke dalam rumah, ke dalam kamarnya, tentu itu hanya diketahui oleh para istrinya Nabi radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi Nabi menikah bukan karena pertimbangan syahwat, bukan karena cantik jelita atau bagaimana, atau penampilannya seperti apa. Itu nggak pernah jadi pertimbangan Nabi. Kenapa? Kalau teman-teman kemudian memahami bahwa Nabi menikah gara-gara wanitanya cantik, banyak kok istri Nabi yang tidak cantik. Misalkan Saudah binti Zam'ah. Itu dikenal oleh para ulama sejarah sebagai wanita yang berkulit hitam dan tidak cantik, bahkan berbadan gemuk. Artinya ya frame cantik, harus cantik itu enggak ada di kacamata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemudian dalam konteksnya Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar ini dikenal sebagai wanita yang tidak terlalu cantik. Ya. Ukuran wanita tidak terlalu cantik. Itu oleh para ulama sejarah disebutkan demikian. Tapi Nabi tetap nikahi. Kenapa? Karena pertimbangannya bukan masalah cantik tidak cantik. Kalau alasannya kemudian kaya misalkan, banyak istri-istri Nabi yang tidak kaya raya. Yang kaya ada Khadijah binti Khuwailid gitu. Kemudian Zainab binti Jahsy, itu keturunan bangsawan dan kaya raya. Tapi kan bukan karena kayanya mereka dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya sekali lagi ini penegasan bahwa pernikahan Nabi selalu memiliki pertimbangan teologis, pertimbangan ideologis, pertimbangan strategis. Jadi tidak asal nikah. Karena nikah kan tidak hanya sekedar urusan kulit, tidak hanya urusan daging, tidak hanya urusan setetes air gitu kan penekanannya. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya istri 11 wanita, 2 diantaranya meninggal duluan. 2 diantaranya meninggal duluan sehingga tersisalah 9 orang istri. Jadi Nabi wafat, itu Nabi meninggalkan 9 orang istri. Nanti kita rinci satu-satu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini kesimpulan yang disampaikan dalam Sirah Nabawiyah fi Dhawi al-Masadir al-Asliyah. Dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana bersikap yang tepat kepada setiap karakter wanita yang berbeda satu sama lain. Nah, ini menariknya teman-teman. Wanita-wanita yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masing-masing punya karakter yang berbeda. Dan Nabi mampu memanage, mampu memaintenance semua karakter-karakter wanita Anda tadi supaya tetap berjalan harmonis, saling melengkapi, saling mendukung dan saling membantu. Friksi, konflik pasti ada, tetapi kemampuan Nabi mampu memanage problem solving tadi. Sehingga masalah tetap akan terselesaikan dengan baik. Itu cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya perlu tegaskan teman-teman, hanya Nabi yang mampu bertahan dan mampu memanage, mampu memaintenance karakter-karakter wanita yang sangat berbeda-berbeda tersebut. Hanya Nabi yang mampu. Makanya di antara manusia yang mampu menikahi 11 wanita, bertahan dengan mereka, atau 9 wanita bertahan dengan mereka, ya hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling banter kita ini mampu cuma 4, teman-teman. Hanya 4 saja. Artinya kita bisa menghadapi 4 jenis karakter wanita. Itu maksimalnya kita. Karena kalau sudah lebih dari itu, dipastikan kita nggak akan sanggup. Nggak akan sanggup. Nah, itu pun 4 kalau memang dia si laki-laki punya bakat, punya kemampuan manajemen yang bagus, punya kemampuan maintenance yang bagus, punya kemampuan problem solving yang bagus. Kalau nggak punya itu semua, kemungkinan tidak bisa adil.
Kalau kagak bisa adil, fawahidatan. Satu aja udah. Gitu. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau kemudian tidak bisa adil, tidak bisa memanage, maintenance, atau memberikan problem solving ketika munculnya masalah atau friksi di antara para istri-istrinya. Makanya yang 4 itu pun kalau mampu. Kalau nggak mampu ya nggak usah. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka dijelaskan dalam kitab sirah tersebut, di antara mereka ada yang disibukkan dengan ngurusin anak yatim. Jadi dinikahi oleh Nabi dan mereka menjadi ummul yatama, sebagai ibunya anak-anak yatim. Di antara mereka ada yang mempunyai kelebihan rajin puasa, rajin sholat. Pokoknya urusan puasa paling rajin, urusan sholat paling rajin. Artinya teman-teman, ada istri Nabi yang tidak serajin istri ini lah gitu. Jadi istri yang paling rajin puasa dan qiyam ini, itu tentunya melebihi kemampuan puasa, kemampuan sholat istri-istri Nabi yang lain. Artinya ada istri Nabi yang punya kelebihan bukan di puasa, bukan di sholat. Bukan di situ ininya, fashion kelebihannya. Walaupun bukan berarti jadi tidak sholat, tidak puasa, tetap sholat dan tetap puasa. Hanya saja di antara yang lebih rajin dan lebih punya semangat untuk melaksanakan puasa dan sholat ya wanita ini. Nanti kita jelaskan siapa yang bersangkutan. Kemudian di antara mereka ada juga yang ahli sodakoh. Pokoknya kalau urusan sodakoh paling jago lah beliau. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan mendahuluiku sesegera setelah aku meninggal adalah orang yang paling panjang tangannya. Paling panjang tangannya ini oleh para ulama hadis disebutkan sebagai ahli sodakoh. Jadi panjang tangan di mana ahli sodakoh. Makanya agak aneh ya datang ke Indonesia panjang tangan jadi copet. Padahal panjang tangan itu sebetulnya adalah ahli sodakoh. Nanti siapa yang dimaksud ya kita bahas di pas momennya. Kemudian di antara mereka yang memiliki kecerdasan luar biasa, ini udah bocorannya lah, Aisyah radhiyallahu anha. Di antara mereka ada yang pencemburu, di antara mereka ada yang lemah lembut dan dewasa, ini macam-macam. Jadi ada yang bercanda mulu, gitu. Ada yang pencemburu, ada yang tukang iseng, ada yang tukang ada yang dewasa, ada yang keibuan, lemah lembut dan macam-macam. Dan semua karakter-karakter istri-istri Nabi itu mewakili teman-teman karakter wanita pada umumnya. Maka kalau kita melihat karakter wanita pada umumnya pasti akan ada contoh daripada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah kecemburuannya, entah nggak bisa jaga rahasianya, entah tuntutan demi tuntutannya kepada Nabi itu pasti ada yang mirip dengan wanita-wanita sekarang. Karena memang prototipenya ya di istri-istri Nabi ini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengajarkan bagaimana cara mensikapi para wanita dengan karakter-karakter yang luar biasa dan satu sama lain berbeda. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini sampai ada satu kondisi di mana para istri Nabi betul-betul tampil layaknya wanita biasa, teman-teman. Padahal mereka adalah istrinya Nabi. Tapi tampil sebagai betul-betul kayak manusia biasa nih, Masya Allah. Sampai Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam cukup gelisah mensikapi istri-istrinya Nabi. Ini ada banyak riwayat sebagai asbabun nuzul ya. Nanti teman-teman bisa langsung aja buka tafsir Ibnu Katsir surat At-Tahrim ayat 5 itu nanti dijelaskan bagaimana penjelasan asbabun nuzulnya lah. Tapi yang paling populer adalah asbabun nuzul surat At-Tahrim ayat ke-5 itu berkaitan dengan tuntutan para istri Nabi terkait dengan resiko dapur. Itu diantaranya. Walaupun riwayat yang lain menyebutkan ini kasusnya Hafsah. Kasusnya Hafsah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ya wallahu alam lah. Tapi yang paling masyhur ayat ini asbabun nuzulnya adalah berkaitan dengan tuntutan para istri Nabi terkait dengan resiko dapur. Nah, itu bikin Nabi sedikit gelisah. Makanya Umar bin Khattab marah-marah. Nah, ini kalimat Umar sebetulnya yang kemudian menjadi kalimat Quran. Maksudnya Allah Azza wa Jalla memberikan ilham kepada Umar menyampaikan kata-kata ini. Saya ulang, ini Allah memberikan ilham, bukan wahyu ya, tapi ilham kepada Umar bin Khattab untuk menyampaikan kata-kata ini. Maka kalimatnya ini Masya Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu ajwajan khairam min kunna. Kata Allah Azza wa Jalla, jika Nabi menceraikan kamu atas perintah Allah Azza wa Jalla, boleh jadi Allah akan memberi ganti untuk Nabi
wanita yang lebih baik daripada kamu sekalian. Kriterianya apa? Muslimatin, lebih muslim, mukminatin, tentu lebih beriman, qanitatin, lebih taat sama Nabi, taibatin, lebih rajin bertaubat, abidatin, lebih rajin ibadah, saihatin, lebih rajin berpuasanya, sayyibatin, jandakah itu, wa abkaron, atau perawannya. Terserah Allah. Tapi yang jelas kriteria tadi muslimatin, mukminatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin itu pasti. Kalau mau ini, ya kalau kalian pengen bercerai dari Nabi, ya Nabi ceraikan saja. Artinya kan Nabi, para istri Nabi begitu tampil sebagai manusia biasa yang punya tuntutan resiko dapur, sampai kata Umar bin Khattab yang kemudian ini sebetulnya kalimat Al-Qur'an, wahyu ilham dari Allah untuk Umar bin Khattab, bahasanya ya kalau Allah mau ya kalian akan diganti, diceraikan dan diganti dengan wanita yang lebih baik. Akhirnya para istri Nabi berpikir, kalau diganti nanti nggak bisa bersama dengan Nabi di surga gitulah. Akhirnya kan mereka mengalah dan mereka menerima resiko dapur berapapun itu karena mereka yakin bukan Nabi tidak mampu memberikan banyak, tapi Nabi tidak mau memberikan banyak resiko dapur kepada para istri Nabi. Kenapa? Karena bergelimang harta, hidup mewah itu bukan fashionnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karakter yang wajar ini, dan bagian dari kondisi real wanita yang selalu ingin mendapatkan perhatian, ya begitu, cinta, peningkatan finansial dan gaya hidup, ya, saya rasa sangat sangat wajar. Makanya melihat isi Nabi ya tampil sebagai perempuan biasanya, tampil sebagai perempuan biasanya. Teman-teman yang Allah muliakan, tapi Islam tentunya punya arahan yang jelas tentang bagaimana semestinya sebagai seorang wanita. Makanya Nabi mempertahankan arahan ini, mempertahankan guidance ini bahwa, kalau pengen begitu, itu umumnya wanita. Tapi kalau menjadi seorang muslimah yang baik, begini jalurnya. Hiduplah dengan di bawah aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Itulah kurang lebih penjelasan Nabi. Nah, jadi ikhwati man rahimakumullah, ya pada akhirnya istri Nabi menerimalah, menerima apa yang menjadi keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya istri Nabi tidak boleh hidup mewah karena Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hidup mewah. Maka kehidupan mewah saya rasa memang menjadi hal yang tabu bagi seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam satu riwayat teman-teman itu Nabi pernah berdoa pengen hidup miskin, mati dalam keadaan miskin dan dibangkitkan dalam keadaan miskin. Ini kan agak anti mainstream ya, di luar pikiran dan harapan orang. Kenapa? Karena Nabi tidak mau hidupnya bermewah-mewahan. Bahaya. Bagi Nabiullah Muhammad itu tidak bagus, tidak pas, tidak tepat, bukan fashionnya. Makanya Nabi malah berdoa tentang hidup miskin, mati miskin, dibangkitkan dalam keadaan miskin. Luar biasa. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya tunduklah terhadap apa yang menjadi arahan Nabi terkait dengan rumah tangga yang ingin Nabi bangun seperti apa. Sampai nanti dampaknya nih teman-teman, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mewariskan harta sedikit pun kepada keturunannya. Entah itu kepada kepada Fatimah, entah kepada cucunya, entah kepada anak yang lain, itu tidak ada yang kemudian mendapatkan warisan harta. Walaupun dalam versi Fatimah ada sebetulnya, cuman ya ini nanti jadi khilaf ya. Antara Fatimah ribut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sampai Fatimah tidak mau membaiat Abu Bakar. Mungkin nanti kita bahas ketika bahas Fatimah sebagai putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, karakter yang dimaklumi oleh syariat, artinya syariat tidak melarang, tidak menyatakan salah, ya tidak akan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karakter ya, kayak tuntutan ekonomi, ya pada dasarnya wajar-wajar saja, tapi bagi Nabi ini bukan hal yang pantas, bukan hal yang lumrah, bukan hal yang wajar bagi seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bagi keluarganya Nabi. Tapi bagi yang lain Nabi memberikan apresiasi itu, teman-teman. Misalkan kayak Hindun ini kan punya suami namanya Abu Sufyan. Nah, suatu saat Hindun curhat ke Nabi dalam sebuah forum. Kata Hindun, ya Rasulullah, suami saya ini pelit. Pelitnya, waduh, ampun-ampunan dia pelit pokoknya. Nah, kalau saya ngambil sedikit aja uangnya dari kantongnya, itu gimana? Ngambil sedikit dari kantong suami tanpa sepengetahuan sang suami. Kata Nabi, ya ambillah sedikit saja. Karena tadi Nabi tahu juga kalau Abu Sufyan itu orangnya
pelit. Tentu jawaban Nabi akan berbeda manakala suaminya tidak pelit. Itu tentu akan berbeda ini kasusnya. Walaupun dengan pertanyaan yang sama, kalau suaminya tidak pelit, tentu jawaban Nabi akan berbeda. Karena jawaban Nabi akan sangat menyesuaikan dengan kondisi siapa yang nanya atau topik orang mana yang akan sedang dibahas oleh si penanya. Maka Nabi menyesuaikan jawabannya. Karena yang ditanyanya terkait dengan Abu Sufyan yang memang pelit, maka kata Nabi, bolehlah ambil tapi dikit aja, jangan banyak-banyak. Kata Nabi kepada Hindun. Artinya, bicara tuntutan finansial, ya sah-sah saja, wajar-wajar saja. Tapi ini berkaitan dengan Nabi ya karena keluarga Nabi nggak boleh. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti dalam catatan sejarah, maaf dalam konteks ilmu fikih misalkan, Nabi dan juga keturunan Nabi tidak boleh makan, tidak boleh menerima zakat dan tidak boleh menerima sedekah. Betul-betul tidak boleh menerima zakat, tidak boleh juga menerima sedekah. Itu Nabi dan seluruh keturunannya begitu. Wallahu a'lam. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka setiap kekurangan pasangan pasti ada hikmah dan kebaikan yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini pengalaman Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri-istri beliau pasti ada kekurangan dan Nabi yakin bahwa di balik kekurangan tersebut pasti ada yang namanya kebaikan. Ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat ke-19 kata Allah Azza wa Jalla, "Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Jika kamu menemukan sesuatu yang tidak kamu suka dari pasangan, maka yakinlah dan pastikanlah yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah akan menjadikan dalam hal-hal yang kita tidak sukai itu banyak kebaikan di dalamnya. Ini Masya Allah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah Azza wa Jalla. Nah teman-teman yang Allah muliakan, maka sebagai gambaran simpelnya lah, manhaj Nabi dalam berumah tangga, Nabi membangun dengan 3 aspek penting. Aspek pertama adalah aspek biologis. Jadi Nabi adalah orang yang paling menjaga aspek biologis. Di antaranya kan ada aktivitas jima. Mohon maaf ini teman-teman semua, pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika melakukan aktivitas jima dengan pasangan, maka pastikan kalau kita telah sampai pada hajat kita, maka pastikan pasangan kita pun telah sampai pada hajatnya. Sampai kata Nabi ya jangan dulu diselesaikan kalau dua-duanya belum sampai pada hajat yang sama gitu lah ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami kalimat hajat. Jadi sampai pada hajat yang sama. Dan itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk level Nabi tentu itu tidak jadi masalah. Saya ulang, untuk level Nabi sangat tidak jadi masalah. Kenapa? Ucapan Anas bin Malik radhiyallahu an dalam kitab Jami'us Sahih lil Imam Al-Bukhari, kata kata Anas bin Malik, kata sahabat Anas bin Malik, Nabi itu punya kekuatan stamina laki-laki itu sebanding dengan 30 orang laki-laki. Jadi untuk konteks Nabi tentu dipastikan tidak ada masalah dalam masalah ini, dalam aktivitas jima. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Itu pun aspek biologis. Maka semua istri Nabi, teman-teman, itu pasti dapat rumah. Walaupun rumahnya sangat sederhana ya. Hanya lebar 5 meter, panjang 5 meter, lebar 3 meter, tinggi 2,5 meter, dan saling dempet-dempetan dengan kamar-kamar Nabi yang lain. Itu sudah luar biasa, alhamdulillah. Kenapa? Karena sandang, pangan, dan papan tidak harus mewah, tidak harus wah itu. Yang penting kan ada dan cukup. Makanya kalimat yang tepat ya untuk masalah aspek biologis adalah cukup aspek biologisnya. Itulah kurang lebih. Nanti teman-teman bisa buka itu surat Toha, ayat ke-118 dan ayat ke-119. 2 ayat itu berbicara tentang sandang, pangan, dan papan sebagai fasilitas yang ada di surga. Di surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihi salam itu ada sandangnya, ada pangannya, ada papannya. Jadi kebutuhan sandang, pangan, dan papan itu kebutuhan surgawi sebetulnya. Artinya kalau kemudian kita ingin menerapkan fasilitas surga di dunia ini, ya pastikan ada sandang, pangan, dan papan. Tidak harus mewah sekali lagi, yang penting ada dan cukup. Wallahu a'lam. Yang kedua, teman-teman, yang harus dihadirkan di dalam rumah tangga adalah aspek psikologis. Psikologis ini berbicara tentang kebahagiaan yang sifatnya inner, bukan sesuatu yang sifatnya physically. Kalau jima kan physically, sandang pangan papan physically. Kadang-kadang itu sudah terpenuhi tapi bahagia belum didapatkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
membangun rumah tangga dengan penuh problem solving. Jadi kalau ada yang bikin ulah, Nabi yang jadi problem solving-nya. Nabi yang menjadi solusi untuk masalah-masalah yang timbul. Wah, ini kan dahsyat ya. Jadi, muncul masalah, Nabi enjoy saja. Muncul masalah, Nabi enjoy saja. Nabi yang menyelesaikan masalah hidup. Jadi Nabi tidak pernah jadi troublemaker, itu tidak pernah. Nabi itu selalu menyelesaikan masalah. Selalu menyelesaikan masalah, tidak pernah bikin masalah. Dalam konteks keluarga, juga dalam konteks masyarakat, dalam konteks apapun Nabi tidak pernah berbuat salah. Dalam artian tidak pernah bikin onar, bikin ulah begitu. Nabi SAW selalu menyelesaikan berbagai macam masalah yang dihadapi oleh manusia. Apalagi masalah keluarga itu. Ada yang cemburu banget, Nabi sikapin begini, selesai. Ada yang cari perhatian, Nabi selesaikan. Jadi pokoknya masalah ini problem solving-nya dari Nabi SAW. Yang kedua, tidak hanya seorang yang mampu menyelesaikan masalah. Nabi itu adalah orang yang sangat romantis untuk memastikan tidak adanya peluang kesalahan. Untuk memastikan tidak adanya peluang konflik, maka Nabi membangun rumah tangga dengan bangunan yang sangat romantis, teman-teman. Sangat romantis. Nanti kita akan masuk di sisi-sisi romantisnya Nabi dengan istri-istrinya. Tentunya berbeda ya antara dengan Aisyah begini, dengan Hafsah begini, dan tidak semua riwayatnya ada. Tidak semua riwayatnya ada, tidak semuanya riwayatnya lengkap. Ya mungkin beberapa lah nanti berkaitan dengan romantismenya Nabi, kita singgung sedikit atau kita bahas sedikit. Baik teman-teman yang Allah muliakan, dan yang terakhir, Nabi SAW setelah menghadirkan aspek biologis dan aspek psikologis, artinya dua aspek ini sangat krusial karena bicara masalah kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani. Bahagia itu kan rohani, romantis itu bahagia lah. Problem solving itu bahagia, itu berkaitan dengan psikologis, dengan kolbu, dengan hati. Nah yang ketiga adalah menghadirkan keselamatan, jaminan keselamatan di akhirat. Karena target rumah tangga Nabi adalah serumah, seumur hidup, sesurga. Itu target rumah tangga Nabi SAW. Kalau tidak bisa seumur hidup, ya silahkan. Kalau targetnya kemudian tidak bisa seumur hidup, ya silahkan. Nabi akan memutuskan hubungan. Ya sudah diceraikan. Tapi prinsip dasarnya adalah serumah, seumur hidup, dan sesurga. Itu prinsip rumah tangga Nabi SAW. Jadi aspek biologis ada, aspek psikologis happy ada juga, atau happy lah. Dan aspek ketiganya aspek keselamatan fil akhirah. Sudah bahagia, selamat lagi ya itu. Jadi bahasa praktisnya kan atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka dalam Al-Qur'an setidaknya ada 2 ayat yang berbicara tentang konsep keselamatan di akhirat. Yang pertama di surat At-Tur ayat ke-21, di mana Allah Azza wa Jalla menjelaskan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang beriman, kemudian anak-anak mereka mengikuti orang-orang yang beriman tadi. Biimanin juga atas dasar iman. Jadi orang beriman punya anak. Yang beriman, saya ulang, punya anak. Nah, anak-anak orang beriman ini mengikuti keimanan orang tua mereka. Mengikuti keimanan leluhur mereka. Maka kata Allah Azza wa Jalla, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami akan kumpulkan orang-orang yang beriman ini dengan anak-anak mereka yang sama-sama punya kualitas iman. Dengan syarat sama-sama punya kualitas iman. Itu syarat penting. Jadi kalau anak-anaknya tidak punya kualitas iman, ya tentunya tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Dikumpulkan kembali bersama nenek moyangnya atau orang tuanya. Kalau anak-anaknya tidak punya dasar iman. Dan itu terjadi ketika Nabi Nuh alaihissalam mendapati salah satu anaknya kafir. Makanya Nabi Nuh kan berdoa, ya Allah, anak saya selamatin dong. Masa bapaknya nyelamatin orang dengan dakwahnya, anaknya malah nggak keselamatin. Gitu. Akhirnya kan Allah jawab di surat Hud, surat ke-11 ayat ke-46, kata Allah Azza wa Jalla, qala ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Hei Nuh,
ingatlah bahwa dia, anakmu yang tidak selamat itu, laisa min ahlik, bukan keluarga kamu. Innahu amalun ghairun sholih, anakmu beramal tapi amalnya tidak soleh. Ditambah lagi tidak punya landasan iman. Allah a'lam bishawab. Makanya di ayat yang keduanya, di surat Ar-Ra'd ayat 23, Allah Azza wa Jalla menegaskan dengan tambahan poin. Kalau atur ayat 21 dasarnya iman, kalau Ar-Ra'd ayat 23 dasarnya adalah amal soleh. Kama qala Allah Azza wa Jalla, jannatu adnin yadkhulunaha waman solaha. Waman solaha itu yang beramal soleh. Min abaihim, dari bapak-bapaknya, wa azwajihim, atau istri-istri mereka, istri-istrinya, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak mereka. Jadi bapaknya soleh, ibunya soleh, anaknya soleh, yadkhulunaha jannatu adnin, akan masuk surga Adnan. Maka iman dan amal soleh menjadi syarat seumur hidup, menjadi syarat serumah, seumur hidup, dan sesurga. Itu iman dan amal soleh. Baik teman-teman yang Allah muliakan, sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan. Tidak ada, nanti saya lanjutkan di Aisyah secara sedikit kilas. Kembali kepada Pak Rizky, silahkan. Syukron Ustaz atas materi yang disampaikan. Ini kita langsung ke Aisyah atau ini Ustaz ya? Boleh kalau ada pertanyaan dulu, kalau tidak ada ya lanjutkan ke Aisyah. Tapi ini Aisyah tidak semuanya, karena ini baru prolog di Aisyah saja. Prolog masalah umur sama pernikahan. Baik, mungkin dari rekan-rekan yang ingin bertanya terkait dengan materi yang telah disampaikan Ustaz Daniel, dipersilakan bisa chat atau langsung aktifkan mic-nya. Kalau tidak ada mungkin ya saya lanjutkan dulu barangkali di Aisyah radhiyallahu anha. Ya mungkin Aisyah juga Ustaz, karena cukup menarik juga nih kalau Aisyah kita. Baik, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu, kalau kemarin kan pertemuan yang lalu itu baru Saudah yang dibahas. Detail Aisyah belum. Nah, ini kita bahas lebih detail Aisyah. Makanya langsung ke Aisyah. Khadijah tidak lagi saya bahas, kemudian Saudah tidak lagi saya bahas, tapi fokus pada Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah di antara yang belum dibahas, dan yang kedua memang secara peran ini cukup besar bagi kaum muslimin. Aisyah radhiyallahu anha. Baik teman-teman yang Allah muliakan, ini usia ketika Aisyah dinikahi. Jadi penjelasannya dulu bahwa ada hadis yang menyebutkan Aisyah dinikahi di usia 6 tahun, satu rumah dengan Nabi di usia 9 tahun, dan ditinggalkan wafat oleh Nabi saat itu usia Aisyah 18 tahun. Jadi ini dasar di dalam literatur hadis. Dan riwayatnya riwayat Imam Muslim. Artinya secara kualitas sanad tentunya sanadnya sahih. Nah, komentarnya kan banyak penjelasan para orientalis, terutama di era sekarang ya, yang menyebutkan bahwa Aisyah ini ketika dinikahi oleh Nabi kan masih kecil, sehingga jatuhlah ya ejekan kepada Nabi Muhammad SAW dengan istilah pedofil. Na'udzubillah min dzalik, tentunya ini penghinaan besar bagi Nabi Allah Muhammad SAW. Sehingga itu rame kan di para orientalis yang menyebutkan Nabi Muhammad itu pedofil dan seterusnya. Padahal teman-teman, ini sekali lagi, ini disampaikan oleh Direktur Legasi Institut Amerika Serikat, namanya Syekh Hasib Nur. Kata beliau, pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha yang katakanlah saat itu usianya 9 tahun, itu hal yang sangat normal di era masyarakat Arab saat itu. Jadi menikahi wanita di usia sangat belia ya, usia 6 tahun kah, 9 tahun kah, 10 tahun kah, itu praktek yang normal, praktek yang biasa, praktek yang lumrah terjadi di masyarakat Mekah. Tidak ada orang-orang zaman dahulu ya, dalam kurung Abu Jahal kayak itu, Abu Lahab kayak itu, yang benci kepada Nabi, menjadikan konten Nabi menikahi Aisyah itu sebagai konten celaan. Itu tidak ada.
Tidak ada satupun musuh-musuh Nabi, siapapun itu yang menjadikan pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha itu sebagai konten celaan itu tidak ada. Padahal orang yang mencela Nabi cukup banyak. Misalkan Nabi dicela sebagai penyihir, Nabi dicela sebagai penyair, Nabi dicela sebagai dukun, Nabi dicela sebagai orang gila. Itu celaan-celaannya orang-orang Quraisy. Tapi tidak ada satupun mereka yang mencela Nabi Muhammad SAW sebagai istilahnya, ya mohon maaf, misalkan pedofil atau apalah istilahnya yang menyukai anak kecil begitu. Tidak ada, satupun tidak ada. Maka yang mempermasalahkan ini ya hanya orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang mempermasalahkan Nabi menikahi Aisyah di usia 9 tahun. Kenapa? Karena undang-undang di kita misalkan minimal itu perempuan menikah usia 19 tahun. Seolah-olah Nabi melanggar undang-undang. Padahal undang-undang ini ada baru sekarang-sekarang. Bukan dari zaman dahulu. Dan kita tidak tahu usia 9 tahun zaman dahulu itu segede apa. Kan kita tidak tahu persis. Tidak hanya Nabi yang menikahi anak usia 9 tahun. Bahkan putri Nabi yang usianya masih 9 tahun, oleh Nabi dinikahkan kepada laki-laki yang sudah berumur juga. Kayak Abil As. Abil As ini kan laki-laki dewasa. Ya sudah berumur lah, begitu artinya sudah di atas 20 tahunan. Itu dinikahkan kepada Zainab, atau Zainab dinikahkan kepada Abil As, saat itu usia Zainab 9 tahun. Siapa Zainab ini? Putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi tidak hanya menikahi anak usia 9 tahun, toh Nabi pun menikahkan anak kepada laki-laki yang lain, padahal anak itu usianya masih 9 tahun. Dan itu anaknya sendiri, anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini fakta yang harus dipahami. Walaupun ada beberapa asatid ya yang kemudian tetap memaksa bahwa Aisyah itu dinikahi oleh Nabi enggak usianya 9 tahun, enggak lah. Pakai dong logika yang sehat, yang waras ya. Ini ya kalau berbeda pendapat sah-sah saja lah saya rasa, tetapi jangan sampai punya statement kalau meyakini Aisyah dinikahi oleh Nabi di usia 6 tahun dan satu rumah dengan Nabi usia 9 tahun, ya jangan dianggap tidak waras gitu lah. Saya rasa berlebihan lah kalau sampai ke situ. Ya kita bicara literatur saja. Misalkan nih teman-teman yang Allah muliakan. Kita harus pahami dulu bahwa era zaman Nabi dengan era kita tentu berbeda. Saya ulang ini, era di zaman Nabi dengan era kita hari ini tentu berbeda. Di zaman Nabi menikahi perempuan di usia 9 tahun wajar. Tapi jangan coba-coba kita melakukan itu di era sekarang. Tentu akan banyak menuai protes. Masih banyak menuai celaan. Kenapa? Karena menikahi anak di usia 9 tahun hari ini dianggap tidak normal. Dianggap menyalahi norma masyarakat. Tapi di zaman Nabi itu biasa. Sangat biasa. Ini kan bicara masalah kondisi zaman saja. Zaman dulu dianggap biasa, zaman sekarang dianggap tidak biasa, segitu saja. Segitu saja. Nah, teman-teman yang Allah muliakan itu satu poin. Kemudian kalau kita ingin bicara data ya, bicara data misalnya. Di abad ke-12, ini masih menurut Syekh Hasib Nur ya, di abad ke-12 di gereja Katolik, itu boleh menikahi anak di usia 12 tahun. Itu di abad ke-12. Artinya sudah ke sini nih, ini sudah dekat ke sini gitu. Itu sudah diboleh adanya fatwa atau dari Katolik gereja dibolehkan menikahi anak di usia 12 tahun. Bahkan di abad ke-17 di Amerika boleh menikahi anak usia 9 sampai 12 tahun gitu. Terus what's wrong? Apa yang salah dengan menikahi wanita di usia 9 atau di usia 12 tahun? Apa yang salahnya? Jangan baca kondisi ini, keadaan ini, atau fakta ini, atau kebiasaan ini di kondisi zaman sekarang. Jangan dibaca begitu, nanti kurang adil kita. Masuk kategori tidak adil dalam menempatkan suatu kondisi. Ini praktik di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW itu dianggap normal. Sekarang mungkin tidak dianggap normal, saya sepakat sekarang. Tapi jangan dihukumi hal yang zaman dahulu dengan kondisi hari ini. Janganlah, itu kurang adil nantinya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dari mana kita tahu Aisyah itu dinikahi di usia 6 tahun dan kemudian satu rumah dengan Nabi usia 9 tahun dan nanti wafat di usia 18 tahun. Nah, Nabi wafat, Aisyah waktu usianya 18 tahun. Ya dari Aisyah sendiri. Aisyah radhiyallahu anha itu punya anak angkat lah. Anak angkatnya itu dari putranya Asma. Asma binti Abu Bakar ini kan kakaknya Aisyah. Punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Nah, Abdullah ini sering diasuh sama Aisyah. Makanya Aisyah punya gelar Ummu Abdillah.
ibunya Abdullah. Maksudnya Abdullah bin Zubair. Ibunya Abdullah bin Zubair. Ya, ibu walaupun secara nasab kan bibi sebetulnya tuh. Secara nasab tuh sebetulnya bibinya Abdullah bin Zubair. Tapi oleh Nabi dipanggil Ummu Abdillah. Kenapa dipanggil Ummu Abdillah? Ya karena karena Aisyah meminta, nanti kita ceritakan lebih detail, karena Aisyah meminta diberikan gelar oleh Nabi. Makanya dipanggillah jadi Ummu Abdillah. Nah, Abdillah bin Zubair ini punya adik namanya Urwah bin Zubair. Karena Abdullah bin Zubair sering ada di rumahnya Aisyah, pun demikian dengan Urwah bin Zubair juga sama sering ada di rumahnya Aisyah, maka Urwah bin Zubair banyak mendapatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Urwah bin Zubair punya anak namanya Hisham. Jadi kalau Urwah bin Zubair kan ponakannya Aisyah berarti. Urwah bin Zubairnya sama kayak statusnya Abdullah bin Zubair. Nah, Urwah punya anak namanya Hisham. Berarti Hisham ini cucu lah ya, cucunya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Hisham inilah yang sering meriwayatkan tentang suasana pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Hisham yang sering menceritakan. Hisham itu siapa? Putranya Urwah. Urwah itu siapa? Putranya Zubair. Jadi Urwah bin Zubair punya anak Hisham bin Urwah. Siapa Urwah itu? Ponakan Aisyah. Kalau Hisham cucunya Aisyah. Maksudnya anak ponakan. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan sahih riwayat Imam Muslim. Saya bacakan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah menikahi saya, kata Aisyah. Ini yang ngomong Aisyah menyampaikan. Lisitti sinina, di usia 6 tahun. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Wa bani bi wa ana bintu tis'i sinin. Dan satu rumah denganku, membangun bahlindai rumah tangga bersamaku. Ya, satu rumah itu maksudnya sudah ada aktivitas suami istri. Karena di usia 6 sampai 9 tahun itu kayak nikah gantung, kawin gantung. Jadi dinikah tapi belum satu rumah. Masih Aisyah dengan bapaknya, Nabi sendiri gitu. Jadi hanya menikah sebatas akad saja. Nanti setelah tiba di kota Madinah, teman-teman, karena kan nikahnya sebelum hijrah, setelah nyampe di kota Madinah, baru Aisyah radhiyallahu anha disatu rumahkan dengan Nabi. Itu usianya 9 tahun. 9 itu batas minimum, zaman dahulu saya ulang, batas minimum perempuan berkumpul dengan suaminya itu di usia 9 tahun. Batas minimum. Artinya kurang dari itu memang tidak diperbolehkan. Di zaman dulu juga begitu. Tapi kalau nikahnya boleh usia 6 tahun. Itu nikahnya saja. Tapi nanti satu rumahnya, sebagaimana layaknya seorang suami dan istri, itu di usia 9 tahun. Ini sudah sangat normal ini, karena di zaman dahulu tidak ada masalah ini. Kemudian qalat, Aisyah berkata, qadimnal Madinah, kemudian kami sampai di kota Madinah, artinya sudah hijrah nih. Fawu'iktu syahron, saya tertimpa demam. Fawafa sya'ri jumaimah, sampai rambut saya rontok karenanya. Jadi sesampainya Aisyah di kota Madinah, mungkin karena perjalanan atau apa, itu terkena demam panas, sampai merontokkan rambutnya beliau. Nah, ini tidak ada penjelasan detail lah, cuman begitu saja. Kenapa Aisyah kok harus menyampaikan ini ya? Allah. Fa'atasni Ummu Ruman. Nah, ketika sudah sembuh, Aisyah radhiyallahu anha ini ya sudah agak sembuh, beliau didatangi oleh Ummu Ruman. Ummu Ruman ini ibunya. Wa ana ala arju hatin wa ma'i sawahibi. Jadi Aisyah sedang main-main, Aisyah sedang berkumpul dengan teman-temannya, jadi lagi kumpul dengan teman-temannya main-main begitu, ngobrol, main-mainan bersama teman-temannya. Maka fasarahat bi fa'ataituha. Kemudian Ummu Ruman memanggilku, "Sini Aisyah." Maka Aisyah fa'ataituha, aku mendatangi Ummu Ruman. Ya, nyamperinlah Aisyah kepada Ummu Ruman. Wa ma adri ma turidu bi, saya tidak tahu apa yang diinginkan oleh Ummu Ruman. Saya nggak ngerti, pokoknya saya disuruh nyamperin ya, saya nyamperin. Fa akhadat biyadi, kemudian tangan saya dipegang. Tangan saya dipegang oleh ditariklah oleh Ummu Ruman. Fa auqafatni alal bab, kemudian dituntunlah Aisyah radhiyallahu anha oleh Ummu Ruman. Fa'auqafatni alal bab, kemudian aku berhenti di depan sebuah rumah, di depan pintu. Aku berdiri di depan pintu. Faqultu ha hatta zahaba nafsi,
Maka kata Aisyah, aku berdebar-debar. Aku deg-degan. Zahaba nafsi, hatta zahaba nafsi, sampai akhirnya calling down, tenang. Akhirnya agak tenang nih, agak tenang. Setelah deg-degan itu tadi, Aisyah agak tenang. Fa'adkhalatni baitan, kemudian Ummu Ruman membawa masuk aku ke sebuah rumah. Dibawalah masuk ke sebuah rumah. Ya, tadi kan depan pintu, sekarang bawa masuk. Faida niswatun minal ansor, ternyata di dalam rumah sudah banyak wanita-wanita ansor kumpul-kumpul di situ. Ngumpul-kumpul, memang nungguin Aisyah radhiyallahu anha, nunggu momen datangnya Aisyah. Faqulna, kemudian kata orang-orang ansor ini, para wanita ansor, alal khairi wal barakah, kebaikan dan keberkahan bagimu. Itu doa orang-orang ansor kepada Aisyah radhiyallahu anha. Alal khair wal barakah. Mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Wa ala khairin ta'irin. Samalah redaksinya, mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Kemudian fa'as lamatni ilaihinna. Kemudian Ummu Ruman menyerahkan kepada wanita-wanita ansor tadi. Ini urusin gitulah. Fagosalna roksi, kemudian para wanita ansor ini mencuci kepalanya Aisyah, wa aslahnani, dan membasuh mukanya Aisyah. Jadi ya didandanin lah kasarnya, didandanin, dibersihin, dirapihin, didandanin, sebagaimana layaknya pengantin. Nah, kurang lebih begitu. Falam yaru'ni illa wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duha fa aslamnani ilaihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada yang membuatku kaget selain kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibuku setelah aku danda, setelah aku rapi, menyerahkanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah momen pertama Aisyah ketemu dengan Nabi, melakukan aktivitas sebagaimana suami istri lah pada umumnya. Itu momennya. Dan ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini sahih. Ini kalimat Aisyah yang bilang saya dinikahi usia 6 tahun, berkumpul satu rumah di usia 9 tahun. Tidak ada masalah dengan itu. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, tambahan ini, kita hitung-hitungan. Lahirnya Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar As-Siddiq menikah dengan dua orang wanita lah yang kita kenal. Pertama namanya Qutailah binti Abdul Uzza. Lahirlah anak satu Abdullah, yang kedua Asma. Asma binti Abi Bakar. Jadi Asma itu kakak sebapaknya Aisyah, bukan sekandung, tapi sebapak. Kemudian Abu Bakar nikah lagi dengan wanita namanya Ummu Ruman bin Amir. Nah, Ummu Ruman ini melahirkan dua anak, Abdurrahman dan Aisyah. Saya ulang, ini Asma dengan Aisyah itu saudara sebapak jatuhnya. Kedua istrinya ini dinikahi di masa jahiliyah. Jadi dinikahi di masa jahiliyah. Kata Ibnu Hajar, teman-teman, dalam kitabnya Al-Isobah, Aisyah ini lahir di saat 4 atau 5 tahun sesudah Nabi dapat wahyu. Saya ulang ini. Jadi Nabi sudah 4 atau 5 tahun jadi Rasul. Berarti usianya antara 44 sampai 45 tahun. Nah, ketika Nabi, katakanlah 44 ya, biar gampang itu. Katakanlah Nabi ketika itu usianya 44 tahun. Aisyah baru lahir. Saat Nabi usia 44 tahun atau 4 tahun sesudah Nabi dapat wahyu, barulah Aisyah lahir ke muka bumi ini dari rahim Ummu Ruman. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Aisyah lahir di saat kedua orang tuanya sudah memeluk agama Islam, karena termasuk as-sabiqunal awwalun, orang tuanya Aisyah ketika memeluk agama Islam, termasuk para pendahulu dalam beragama Islam. Makanya Islam datang Nabi menyampaikan Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, maka para sahabat yang terdekat dengan Nabi, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, langsung menyatakan keislamannya, pun dengan Ummu Ruman, pun dengan Aisyah nantinya begitulah. Tapi Aisyah kan masih kecil saat itu, belum ada mukallaf, belum ada keharusan untuk bersyahadat, karena memang masih belum dewasa. Mendapatkan bimbingan Islami sejak kecil, memiliki bakat kecerdasan yang luar biasa, sebagaimana ayahandanya. Aisyah banyak menghafal silsilah nasab orang-orang Arab, serta menghafal ribuan bait syair. Nanti ini penjelasan detailnya di pembahasan Aisyah secara khusus. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini kata Aisyah juga radhiyallahu anha. Tapi ini disampaikan oleh Hisham bin Urwah. Kata Hisham bin Urwah,
tazawwajaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menikahi Aisyah itu di usia bintu sittin, usia 6 tahun. Wabani biha wahya bintu tis'in, dan satu rumah dengan Nabi di usia 9 tahun. Wa mata anha, dan Aisyah ditinggal wafat, ditinggal pergi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahya bintu samana asyroh, usianya 18 tahun. Jadi yang bilang Aisyah dinikahi usia 18 tahun kacau secara pemahaman sebenarnya, karena ini secara literatur hadis sudah sangat jelas Aisyah menyebutkan samana asyroh. Jadi agak susah memahaminya kalau Aisyah dinikahi di usia 18 tahun, gimana cara memahaminya? Lawang dijelaskan di sini, usia 18 tahun Aisyah itu ditinggal wafat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita hitung-hitungan teman-teman. Lahir saat Nabi usia 44 tahun. Nabi menikahi Aisyah usianya 50 tahun nabinya. Berarti kalau Nabi usia 50 tahun, teman-teman, maka Aisyah usianya 6 tahun. Karena untuk ke 50 itu butuh waktu 6 tahun. Untuk sampai di angka 50 butuh waktu 6 tahun. Makanya Nabi usia 50, Aisyah saat itu usia 6 tahun. Secara hukum tidak boleh dulu satu rumah. Kenapa belum siap anak usia 6 tahun? Maka 3 tahun kemudian baru Nabi satu rumah dengan Aisyah. Bertepatan dengan Nabi sudah ada di kota Madinah, Aisyah pun sudah ada di kota Madinah. Jadi Nabi satu rumahnya di mana? Di Madinah. Nikahnya di mana? Di Mekah nikahnya. Tapi satu rumahnya di Madinah. Nah, setelah satu rumah dengan Nabi di Madinah, berarti saat itu usianya Nabi 53 tahun, usia Aisyah 9 tahun. Karena 6 tambah 3, 9. 50 tambah 3, 53. Nah, Nabi tinggal di kota Yasrib atau kota Madinah selama 10 tahun. Maka usia Aisyah ya sekitar 19 tahunan. Ini kaitannya dengan perbedaan bulan ya, saya rasa antara 18 atau 19 tahun. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Bahwa Aisyah ketika ditinggal wafat oleh Nabi ya antara usia 18 sampai 19 tahun. Allahu a'lam bishawab. Ini kan real ya. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah, nanti bagaimana rumah tangga Nabi, apa saja yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, apa peran Aisyah radhiyallahu anha, dan apa yang terjadi setelah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ya kita bahas di pertemuan berikut. Allah. Ada pertanyaan? Tadi saya lihat ada pertanyaan. Syukran Ustaz. Tadi ada pertanyaan Ustaz di chat. Assalamualaikum, izin bertanya, waktu Raja Habsyah mewakili Nabi untuk menikahi Ummu Habibah, apakah agamanya masih Nasrani? Kalau seperti itu dalam konteks zaman sekarang boleh mewakilkan pernikahan kepada non-Muslim? Terima kasih Ustadz. Baik, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan rombongan yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib ke kota Habsyah, di pertemuan pertama itu sudah mulai ketertarikan Raja Najasyi terhadap Islam di pertemuan pertama. Akhirnya kan ada konspirasi Amr bin As dan Abdullah, saya lupa lagi nama satunya lagi. Pokoknya ada 2 orang lah ini. Antara Amr bin As sama satunya lagi itu melobi orang-orang Najasyi, orang-orang Habsyah untuk mengusir Ja'far bin Abi Thalib dan rombongan. Tapi oleh Raja Najasyi tidak diizinkan. Kan alasannya ini diangkat oleh Amr bin As kan waktu itu kaitan dengan statement Nabi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Dan itu sudah dapat jawaban dari Ja'far bin Abi Thalib dengan jawaban yang sangat memuaskan. Jawaban yang sangat memuaskan bagi Raja Najasyi. Karena kan Raja Najasyi ini pengikut Arius, pengikut kelompok Kristen, kelompok Nasrani yang masih meyakini Nabi Isa hanya sebatas Nabi, bukan anak Tuhan. Itu gerakannya gerakan Arius atau Arianisme. Kalau dalam penjelasan orientalis disebut dengan Arianisme. Nama aslinya Abdullah bin Arius. Itulah yang masih meyakini bahwa Nabi Isa sebatas Nabi. Jadi setelah pertemuan kedua, teman-teman, Raja Najasyi sudah masuk Islam. Ketika pertemuan yang kedua kalinya dengan Ja'far bin Abi Thalib, Raja Najasyi sudah memeluk agama Islam. Jadi ketika Ummu Habibah menjanda, itu Raja Najasyi sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Makanya bisa menjadi wakil Nabi untuk menikahi Ummu Habibah.
Sampai nanti kan ketika Raja Najasyi meninggal, Nabi SAW sholat gaib di kota Madinah. Kenapa Nabi sholat gaib? Karena Raja Najasyi sudah Muslim. Dan ketika tinggal di kota Najasyi, tentunya di tempatnya beliau sendiri, ketika beliau meninggal tidak ada yang nyolatin, gitulah kurang lebih. Makanya Nabi SAW mengumpulkan para sahabat di kota Madinah dan melaksanakan sholat jenazah. Karena jenazahnya tidak ada, disebutlah sholat gaib. Jadi saat itu Raja Najasyi mewakili Nabi menikah dengan Ummu Habibah. Kondisi Raja Najasyi sudah masuk Islam, bukan lagi sebagai seorang Nasrani. Wallahu a'lam. Nah, kalau konteks sekarang misalkan boleh nggak Ustaz? Saya diwakili nikahnya oleh Nasrani. Tentunya para ulama sekarang tentu tidak memperbolehkan itu. Tidak memperbolehkan orang Nasrani mewakili akad nikah. Kenapa? Karena syarat mewakili akad nikah tentunya dia harus Muslim. Pastinya akan dimintai penjelasan. Ini Muslim bukan? Kalau Muslim ya boleh mewakili. Kalau tidak ya jangan. Cari orang lain yang masih Muslim. Dan saya rasa di Indonesia masih banyak orang Muslim yang bisa dimintai bantuannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz atas penjelasan. Bagi teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ustadz, saya mau bertanya dulu nih, selagi masih ada, terkait kalau kita tidak melihat view Rasulullah ya Ustadz ya, memang kan untuk menikah 11 istri, 14 dengan bercerai dengan 3 itu sesuatu yang kalau sekarang di luar ini ya, boleh kata di luar akal sehat ya Ustadz ya, karena memang tanggung jawab dan hal-hal lainnya juga menjadi tidak relevan kalau kita menghubungkan dengan sekarang. Terkait calon-calonnya Ustadz, mungkin secara singkat saja dijelaskan, karena kan misi atau pernikahan ini tidak hanya atas izin Allah terjadi, dan pilihan-pilihan orangnya pun atas izin Allah juga. Yang menarik juga kan Rasul juga pernah bercerai, sehingga itu pun menjadi pelajaran bagi kita juga. Terkait pilihan orangnya, misalkan contohnya ke Aisyah tadi, dalam pemilihan orang itu apakah Rasul mendapatkan wahyu atau seperti apa ya Ustaz ya, sehingga ditetapkan bahwa Rasul akan menikah dengan istri-istrinya itu, Ustaz. Itu aja Ustaz. Syukran Ustaz. Terima kasih. Secara teknis memang beda-beda. Misalkan kayak Aisyah radhiyallahu anha ini dari mimpi. Jadi Nabi SAW selama 3 malam berturut-turut itu mimpinya sama. Mimpinya itu ada sekedup. Satu riwayatnya pakai sekedup, ketika dibuka sekedupnya itu wajah Aisyah radhiyallahu anha. Ada juga yang menyebutkan dengan sejenis tirai warna hijau. Kemudian setelah dibuka wajahnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Jibril alaihissalam menyampaikan dia akan menjadi istrimu. Nah, ini perjalanan proses pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi atas dasar bimbingan wahyu Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bukan karena hitung-hitungan Nabi saja, tapi memang Nabi diberikan informasi oleh Allah Azza wa Jalla melalui mimpinya, dan mimpi para nabi kan wahyu. Mimpi bagi para nabi itu beda dengan mimpinya bagi kita semua. Mimpi bagi para nabi statusnya adalah wahyu. Nah, dalam mimpi tersebut Nabi melihat wajah Aisyah yang akan beliau nikahi. Yang kedua, ketika itu Abu Bakar sudah saudaraan dengan Nabi. Kan ketika Nabi sudah di Madinah itu masing-masing mendapatkan pertalian saudara. Nah, kalau Nabi tidak mengajak persaudaraan dengan orang-orang Ansor, kan biasanya muhajirin dengan Ansor, muhajirin dengan Ansor. Nah, kalau Nabi memilih Abu Bakar jadi saudara. Ini untuk menjaga, menghormati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, sampai ketika Nabi datang kepada Abu Bakar, karena dapat mimpi tadi, kata Nabi kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, anakmu dalam mimpiku harus saya nikahi. Gitu. Maka Abu Bakar kaget, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya kan saudaramu. Kata Nabi, ya kamu kan saudara saya dalam masalah agama, bukan dalam nasab. Kalau dalam nasab tentu tidak boleh, karena kan jatuhnya
paman menikahi ponakan, jelas tidak boleh. Tapi kalau saudara atas dasar agama, ya persaudaraan atas nama akidah kan tidak langsung otomatis dinasab kan begitu, sehingga boleh saja seorang saudara dalam konteks akidah itu menikahi anak saudaranya, ya. Tadi dalam konteks akidah. Akhirnya kan Abu Bakar menikahkan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini berdasarkan bimbingan wahyu. Berdasarkan bimbingan wahyu. Termasuk pernikahan Nabi dengan dengan Zainab binti Jahsi. Zainab binti Jahsi tadinya dinikahkan oleh Nabi dengan anak angkatnya, namanya Zaid bin Harithah. Tadinya dinikahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zaid bin Harithah, tapi kemudian bercerai. Karena bercerai, ya mau tidak mau jadi janda kan Zainab binti Jahsi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab binti Jahsi. Itu ada dalam surat Al-Ahzab ayat ke-37. Sampai ada kalimat falamma qada Zaidun, maka tatkala Zaid menyelesaikan status pernikahannya, maka Allah Azza wa Jalla tegaskan jawajnakaha likaila yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji adiyaihim. Maka Allah menikahkan. Ini Allah Azza yang menikahkan. Kata Allah Azza wa Jalla, jawajnakaha, kami menikahkan kamu, wahai Muhammad, dengan Zainab binti Jahsi. Kenapa? Supaya ini jadi pelajaran bagi orang-orang mukmin bahwa tidak ada larangan menikahi mantan istri anak angkat. Jadi Allah yang kemudian menikahkan Nabi dengan Zainab binti Jahsi. Jadi ada beberapa yang memang ini instruksi langsung dari Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan pernikahan Nabi. Nabi nikah dengan Aisyah diinstruksikan oleh Allah. Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsi, mantan istri dari anak angkatnya, atas instruksi dari Allah Azza wa Jalla. Makanya tadi pernikahan Nabi itu tidak akan terlepas daripada pertimbangan teologis, pertimbangan ideologis, dan pertimbangan strategis. Nah, kalau kaitan dengan strategis, nah menikah dengan Sofia, ini kan strategis sekali. Karena nanti harapannya banyak kabilah-kabilah atau tokoh-tokoh dari kabilahnya Sofia nanti masuk Islam. Sofia ini kan genetiknya genetik Yahudi, orang Yahudi. Sofia binti Huyai bin Akhtab, bapaknya itu kan tokoh kriminal lah, tokoh kriminal bangsawan Yahudi, tapi berbuat jahat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Huyai bin Akhtab. Akhirnya kan dihukum mati oleh Nabi dalam perang Khaybar. Nah, anaknya yang bernama Sofia dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya untuk mengembalikan suasana kembali akur, kembali harmonis. Itu kan strategis timbangannya. Tidak ada literatur yang menyebutkan dalam Al-Quran harus menikahi Sofia, tetapi ini lebih kepada penekanan strategis. Menikahi Ummu Habibah ini juga bagian daripada strategis menikahi seorang wanita yang jauh terasing di luar sana tanpa ada perlindungan, akhirnya dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernikahan Nabi tidak akan terlepas daripada pertimbangan teologis, ideologis, dan strategis. Saya rasa itu dulu barangkali. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, syukran atas penjelasannya. Bagi teman-teman yang lain, mungkin kita bisa buka satu pertanyaan terakhir karena sudah 9:30. Mungkin kelihatannya sudah cukup ya Ustadz ya, karena Anda lihat untuk materi yang berikutnya tentang Aisyah masih cukup menarik, karena seperti kita ketahui banyak sekali informasi mungkin yang kurang benar yang kita terima sekarang, dan kita tidak tahu juga sirahnya seperti apa. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan kita mendapatkan ilmu yang sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu terkait dengan Ibunda Aisyah. Untuk itu kita cukupkan Ustadz ya pengajian kita sirah pada malam ini. Syukron, jazakumullah khair buat Ustadz Daniel dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada malam ini, ikut dalam kajian ini. Semoga
rekan-rekan sekalian, Ustadz selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dan ilmu yang telah diberikan menjadi amal kebaikan bagi kita, dan Ustadz sendiri juga menjadi memperoleh balasan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, supaya kita membacakan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, jazakumullah khair sekali lagi buat Ustaz Daniel dan rekan-rekan yang berpartisipasi dalam pengajian kali ini. Insyaallah ahad depan kita kembali lagi bertemu dalam membahas sirah nabawi, yaitu keluarga Rasulullah SAW. Saya sebagai moderator atau MC yang men-lead acara kali ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan selama pelaksanaan acara ini. Terima kasih. Kita tutup acara kali ini dan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Daniel. Jazakallah khair semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.